CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan investasi bombastis senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27,6 triliun rupiah di Indonesia. Nadella mengatakan Microsoft akan membangun infrastruktur berkelas dunia, baik itu untuk chip Nvidia, AMD, atau Maya milik Microsoft. Semuanya akan menjadi bagian dari infrastruktur data center yang akan dibangun. Dengan begitu, para pengembang bisa melatih model AI mereka dan bermain dalam ekosistem global. Pengembangan AI di Indonesia bisa dimanfaatkan ke berbagai sektor yang dibutuhkan. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan Microsoft berkomitmen mencetak 840.000 talenta AI di Indonesia dalam 4 tahun ke depan. Selain itu, ada juga dukungan untuk komunitas developer yang sedang berkembang di Indonesia. Misalnya dengan program AI Odyssey yang diharapkan dapat menjangkau 10.000 developer dengan Microsoft Credential. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor telah selesai direvisi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan aturan baru pengganti Permendak 36 Tahun 2023 telah ditandatangani dan berlaku mulai 30 April 2024. Dengan revisi ini, Zulhas menyebut sejumlah barang bawaan pribadi dari luar negeri yang sempat dibatasi tidak lagi berlaku. Penumpang boleh membawa barang dengan jumlah yang diinginkan selama membayar pajak. Hanya saja pemerintah tetap membatasi barang bawaan pribadi dari luar negeri untuk ponsel dan komputer. Menurut Zulhas, hal ini salah satunya menyangkut masalah keamanan. Di luar itu, Zulhas memastikan tak ada lagi aturan pembatasan. Sebelumnya, barang bawaan dari luar negeri seperti tas dan alas kaki dibatasi hanya boleh 2 buah per orang. Selain itu, kebijakan yang direvisi dalam aturan tersebut mencakup soal barang kiriman pekerja migran Indonesia, PMI, dan aturan barang tertentu masuk dalam larangan terbatas atau LARTAS. Dana Moneter Internasional atau IMF ikut bersuara soal kondisi ekonomi Indonesia. Lembaga itu juga ikut berkomentar terkait proyeksi ekonomi tanah air saat Prabowo Subianto mengambil alih posisi sebagai presiden pada Oktober 2024. Direktur Departemen Asia Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 adalah 5%. Kemudian akan menembus 5,1% pada 2025. Indonesia menurutnya berada dalam situasi makro yang baik. Krishna mengatakan pihaknya melihat Prabowo akan terus melanjutkan kesinambungan dari Presiden Joko Widodo. Namun ada sejumlah hal yang harus dibahas dengan seksama, yakni terkait bagaimana peningkatan potensi pendapatan. Namun selain proyeksi yang dinilai baik, IMF juga menyoroti pemerintah yang juga perlu mendorong reformasi tata kelola untuk meningkatkan belanja pendidikan. Menurut Wakil Direktur Departemen Asia Pasifik IMF, Thomas Helbling, pemerintah terus harus memainkan peran penting dalam menutup kesenjangan infrastruktur dan pendidikan. Kiamat batubara sepertinya makin dekat. Para menteri negara-negara kelompok 7 G7 dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk menutup pembangkit listrik tenaga batubara pada paruh pertama 2030-2035. Ini disebut sebagai sebuah langkah signifikan menuju transisi dari penggunaan bahan bakar fosil. G7 sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada. Putusan ini disebut sebagai komunike akhir yang merinci komitmen G7 untuk melakukan dekarbonisasi perekonomian mereka. Selain itu, G7 juga akan mempertimbangkan kemungkinan pembatasan impor gas alam cair Rusia ke Eropa yang akan diusulkan oleh Komisi Eropa dalam jangka pendek. Perjanjian terkait batubara itu akan menandai langkah signifikan menuju arah hasil KTT Iklim PBB COP28 tahun lalu untuk menghapuskan bahan bakar fosil, di mana batubara dianggap sebagai bahan yang paling menimbulkan polusi. Di beberapa negara G7, batubara sebenarnya memiliki peran sangat besar dalam menghasilkan listrik. Jerman dan Jepang misalnya, menghasilkan listrik lebih tinggi 25% dengan batubara dari total produksinya tahun lalu. Utang publik atau pemerintah global meningkat hingga 93% dari produk domestik bruto PDB pada 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi, bahkan tertinggi setelah Perang Napoleon sekitar 200 tahun lalu. Peningkatan ini dipimpin oleh dua negara dengan perekonomian terbesar, yakni Amerika Serikat dan China, yang utangnya masing-masing meningkat lebih dari 2-6 poin persentase terhadap PDB. Bahkan, hingga 2028, utang Amerika Serikat dan China diperkirakan terus mengalami peningkatan, masing-masing menjadi lebih dari 130% untuk Amerika Serikat, lebih dari 100% untuk China. Pandemi COVID-19 pada 2020 membuat aktivitas ekonomi dunia lumpuh. Negara pun kemudian memilih menambah utang demi menutup anggaran karena penerimaan dari pajak dan sektor lainnya jatuh akibat ambruknya ekonomi. Pandemi baru mereda pada 2022 setelah melewati beberapa gelombang varian baru. Pada saat itu, kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah untuk bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat mencekam.
Hal ini semakin diperparah karena terjadi perang Rusia-Ukraina pada awal 2022 yang berdampak pada pasokan komoditas hingga berujung inflasi yang melonjak tajam dan suku bunga yang turut merangkak naik.